Dengan saya di Sekretariat Sopalaku dengan NIM 24010431 dan dengan pembahasan saya yaitu tentang jenis-jenis pendekatan psikologi terhadap pemeriksaan tersangka. Dan saya akan mengganti dengan NIM 24010432 dengan membahas analisis hambatan dan solusi. Ya, sebelum kita masuk ke materi-materi kita akan tahu terlebih dahulu apa itu psikologi hukum. Jadi psikologi hukum itu adalah cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara aspek kejiwaan manusia dan sistem hukum. Ilmu ini meneliti bagaimana perilaku, emosi, dan proses mental para pelaku kejahatan. Nah, para pelaku kejahatan ini bukan hanya korban saja, tapi ada saksi korban, saksi ahli, yang dimana saksi ahli itu ada para penegak hukum itu sendiri. Nah, psikologi hukum ini juga penting, yang dimana bukan hanya penting untuk pelaku untuk membantu menyelidiki dan memahami akar psikologi. Mengapa seseorang melanggar hukum dan faktor-faktor apa saja yang memang membuat dia melakukan pelanggaran hukum. Yang dimana bukan hanya penting untuk pelaku, tapi juga penting bagi saksi korban untuk memverifikasi keadaan saksi seseorang, terutama mengenai ingatan, trauma atau potensi tekanan selama proses interogasi. Terus ada juga psikologi hukum itu penting bagi saksi ahli, yang dimana aparat penegak hukum itu sendiri untuk dihadirkan di pengadilan, seperti psikologi forensik, ada psikologi klinis, yang dimana untuk mengatasi kondisi kejiwaan seseorang. Ya, kita telah mendengar apa pengantar tentang psikologi dari saudari. Setelah itu nanti saudari bisa jelaskan bagaimana pengertian dari pendekatan psikologi dalam pemeriksaan tersangka. Jadi maksudnya itu seperti apa, pengertiannya seperti apa, nanti lebih spesifiknya lagi dijelaskan oleh saudari. Iya, pendekatan psikolog dalam pemeriksaan tersangka itu hadir sebagai solusi untuk menjawabkan kebutuhan penyidik dalam menggali fakta tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Metode ini juga berfokus pada pembangunan hubungan interpersonal yang baik guna menciptakan ruang komunikasi yang aman sehingga tersangka bersedia memberikan keterangan yang akurat. Pendekatan psikolog dalam pemeriksaan tersangka itu juga metode interogasi yang mengedepankan prinsip humanis, komunikasi yang baik, dan empati untuk memahami kondisi kejiwaan pelaku. Tujuannya itu juga untuk menggali keterangan akurat, membangun hubungan kooperatif, dan menghindari kekerasan, sekaligus menyusun profil psikologis tersangka terkait tindak pidana. Ya, itu saja penjelasan pengertian pendekatan psikolog dalam pemeriksaan tersangka. Di sini kita langsung saja mendengarkan materi yang kedua. Silakan. Penjelasan kedua yaitu tentang jenis-jenis pemeriksaan jenis-jenis pendekatan psikologi dalam pemeriksaan tersangka. Nah, pemeriksaan terhadap tersangka dalam sistem peradilan itu tidak lagi hanya menggunakan bukti fisik dan pendekatan verbal yang dipaksakan saja, tapi bagaimana penggunaan pendekatan psikologi ini menjadi instrumen yang sangat penting untuk menggali keterangan yang paling memahami kondisi jiwa seseorang. Terus serta memastikan proses hukum ini dia berjalan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Nah, berikut adalah jenis-jenis pendekatan psikologi dalam pemeriksaan tersangka. Yang pertama ada pendekatan psikologi forensik. Nah, pendekatan psikologi forensik sendiri ini adalah bertujuan untuk pendekatan psikologi forensik ini dia berfokus pada aplikasi langsung dari teori, data, dan metodologi psikologi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sistem
Dalam konteks pemeriksaan tersangka, psikologi forensik bertindak sebagai pemeriksaan independen untuk melakukan evaluasi klinis dan ilegal. Nah, terutama yang berikut ini adalah ada kompetensi persidangan. Kompetensi persidangan itu bertujuan untuk menilai apakah tersangka memahami sifat, tujuan, dan fungsi-fungsi dari proses hukum yang dihadapinya atau tidak, serta dia mampu bagaimana berkomunikasi secara rasional dengan penasihat hukumnya. Itu. Yang kedua itu ada pertanggungjawaban pidana. Ini bertujuan untuk menilai kondisi mental tersangka pada saat tindak pidana terjadi. Maksudnya apa? Untuk menentukan apakah si tersangka ini dia dapat membedakan perbuatannya yang benar dan yang salah. Dia dapat membedakannya yang ketiga ada yang namanya deception atau kebohongan dan manipulasi. Ini bertujuan untuk menggunakan alat ukur psikometri standar untuk mendeteksi apakah tersangka ini berpura-pura gangguan jiwa atau tidak. Jadi bisa dideteksi begitu. Masuk kepada yang kedua yaitu pendekatan psikologi investigatif. Tadi kan pendekatan psikologi forensik. Sekarang yang kedua itu pendekatan psikologi investigatif. Nah, pendekatan psikologi investigatif berfokus pada strategis pengumpulan informasi dan interaksi interpersonal selama proses wawancara berjalan. Nah, pendekatan ini dia berupa gaya interogasi konvensional yang bersifat intimidatif dan intensional. Nah, untuk menjadi wawancara investigatif yang bersifat mengkritik. Nah, prinsip kerja pendekatan ini dia meliputi yang pertama ada penggunaan metode teks, yang kedua ada wawancara kognitif, dan yang ketiga ada mitigasi pengakuan palsu. Ada penggunaan metode teks. Nah, metode standar internasional yang terdiri dari persiapan dan perencanaan, itu maksudnya. Nah, keterlibatan dan penjelasan, pencatatan, penutupan, dan evaluasi. Nah, metode ini dia mengutamakan pembangunan hubungan saling percaya. Yang kedua ada wawancara kognitif. Wawancara kognitif apa? Membantu tersangka menggali kembali memori atau kronologi kejadian melalui teknik rekonsiliasi konteks. Yang kedua itu wawancara kognitif. Wawancara kognitif ini membantu tersangka menggali kembali memori atau kronologi kejadian melalui teknik rekonsiliasi konteks lingkungan dan mental tanpa memberikan pertanyaan dan yang mengarahkan. Yang ketiga itu ada mitigasi pengakuan palsu. Mitigasi pengakuan palsu ini dia menghindari teknik tekanan psikologi ekstrim, misalnya seperti metode RED atau yang secara ilmiah terbukti sering memicu tersangka tak bersalah untuk mengaku bersalah akibat kelelahan mental. Masuk kepada pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan psikologi kriminal. Nah, pendekatan psikologi kriminal ini berfokus pada pemahaman terhadap mindset seseorang. Jadi nah, masuk kepada pendekatan psikologi kriminal. Pendekatan psikologi kriminal ini dia berfokus pada pemahaman terhadap mindset, ada motif, ada kepribadian, dan proses belajar sosial yang mendorong seseorang menjadi seorang kriminal. Nah, dalam pemeriksaan tersangka, pendekatan ini digunakan untuk melakukan namanya behavioral profiling atau perbuatan profil pelaku. Nah, aplikasi praktiknya ini meliputi analisis motif intel, ada strategis praktis pemeriksaan. Nah, pertama analisis motif intel ini apa? Memahami apakah tindakan tersangka didorong oleh dorongan situasional, gangguan kepribadian seperti psikopat atau faktor pembelajaran lingkungan. Ini dia memahami tindakan ini. Jadi analisis motif intel. Yang kedua itu strategis
teknik praktis pemeriksaan, maksudnya adalah dengan memahami ide kepribadian tersangka. Maksudnya ini misalnya seperti apakah dia seorang narsistik, inklusif, atau submitif. Jadi pendidik ini dia dapat menyesuaikan gaya komunikasi dan pendekatan psikologi agar tersangka ini bersikap kooperatif tanpa perlu dilanggar hak-haknya. Dan itulah jenis-jenis pendekatan penjelasan singkat dari jenis-jenis pendekatan psikologi atau pemeriksaan tersangka. Nanti dibahas lebih lanjut oleh saudara tentang analisis pendekatan psikologi atau pemeriksaan tersangka. Dari saya, analisis hambatan dan solusi. Pendekatan psikologi mengubah cara tujuannya bukan mencari pengakuan, melainkan mencari kebenaran. Polisi memperlakukan tersangka sebagai sumber informasi, bukan musuh yang harus ditaklukkan. Namun dalam praktiknya, metode ini menghadapi banyak tantangan nyata. Berikut adalah hambatan dan solusi dalam pendekatan psikologi dalam pemeriksaan tersangka. Yang pertama ada hambatan, ada 5 unsur. Yang pertama, resistensi psikologis tersangka, kondisi stres berat, kecemasan, dan mekanisme pertahanan diri membuat tersangka itu cenderung menutup diri atau memberikan keterangan yang terdistorsi. Yang kedua, risiko pengakuan palsu. Tekanan mental yang berkepanjangan selama pemeriksaan dapat membuat tersangka yang rentan, misalnya itu anak-anak atau individu dengan IQ yang rendah, mengaku bersalah hanya demi menghentikan tekanan tersebut. Yang ketiga, bias konfirmasi penyidik. Kecenderungan penyidik untuk hanya mencari dan mempercayai informasi yang mendukung dugaan awalnya serta mengabaikan petunjuk psikologis yang menunjukkan tersangka tidak bersalah. Yang keempat, mitos deteksi kebohongan. Penyidik sering mengandalkan indikator atau perilaku psikologi yang keliru seperti arah kelirikan mata atau kegugupan fisik untuk menentukan kebohongan pada indikator tersebut, mencerminkan stres bukan kepalsuan. Yang kelima, ada keterbatasan sumber daya ahli. Rasio jumlah psikologi forensik yang tersertifikasi sangat tumpang dibandingkan dengan volume kasus kejahatan yang harus ditangani. Yang kedua, ada solusi strategis. Ada 5. Yang pertama, penerapan metode pitch menggunakan protokol wawancara internasional, planning, engage, akun, postur, evaluation yang mengutamakan pembangunan hubungan saling percaya dan empati tanpa intimidasi. Kedua, teknik wawancara kognitif membantu memori tersangka memanggil kembali detail peristiwa secara akurat melalui teknik rekonstruksi konteks, lingkungan, dan metode bercerita dengan urutan terbalik. Ketiga, pemeriksaan kompetensi mental berlapis, melakukan asesmen formal menjelang pemeriksaan untuk mendeteksi apakah tersangka berpura-pura sakit jiwa atau memang memiliki gangguan jiwa nyata. Yang keempat, perekaman wawancara secara audiovisual. Dan yang kelima, merekam seluruh proses pemeriksaan secara utuh demi menjaga akuntabilitas, mencegah kekerasan verbal, dan memberikan dasar analisis ekspresi yang valid bagi persidangan. Oh iya, jadi di sini tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Kak sekalian. Di sini ada terjadi keganjalan. Di sini saya akan bertanya kepada materi yang menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan psikolog dalam pemeriksaan tersangka. Yang dimana pertanyaannya itu kan jumlah psikolog forensik itu kan sangat sedikit di Indonesia. Bagaimana sebagai kita yang berasal dari pulau-pulau kecil yang mendapatkan kendala masalah, bagaimana caranya kita untuk
mendapatkan juga pendekatan psikolog forensik. Mohon dijawab. Ya, tentu saja saya menjelaskan pertanyaan, saya menjawab pertanyaan dari saudari yang telah ditanyakan. Nah, perlu diketahui bahwa untuk menerapkan metode psikologi forensik, maka kantor polisi daerah Pelosok dengan keterbatasan jumlah psikologi forensik, itu pihak kepolisian harus menggunakan strategis yang namanya decentralization of skills atau desentralisasi keahlian dan pemanfaatan teknologi. Artinya bahwa polisi di Pelosok tidak harus selalu didampingi psikolog, melainkan mereka dilatih untuk mempraktikkan prinsip-prinsip dasarnya sendiri melalui beberapa cara praktis berikut. Yang pertama, seperti tadi saya jelaskan tentang pelatihan metode wawancara atau metode pitch. Nah, penyidik di tingkat kepolisian sektor atau yang namanya polsek itu Pelosoknya dilatih untuk mengubah cara interogasi mereka menggunakan protokol pitch. Di antaranya ada atau yang namanya planning, engage, account, closure, evaluation. Jadi cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerjanya itu polisi diajarkan teknik komunikasi dasar untuk membangun hubungan baik dan melakukan wawancara kognitif, yaitu meminta tersangka bercerita runtut tanpa dipotong. Tujuannya apa? Tujuannya untuk polisi di Pelosok bisa menggali informasi secara humanis tanpa perlu kehadiran fisik seorang psikolog di ruang periksa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi jarak jauh. Nah, keterbatasan jarak di daerah Pelosok diatasi dengan menggunakan teknologi komunikasi ini. Jadi cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu ketika menangani kasus yang rumit atau tersangka yang juga mengalami gangguan jiwa, ini penyidik polsek melakukan koordinasi dengan psikologi forensik yang berada di Polda atau di ibu kota, misalnya di Ambon ini, atau kongres melalui video konferensi pers. Itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya psikologi forensik dapat mengamati jalannya pemeriksaan secara langsung atau live streaming dari jarak jauh dan memberikan panduan taktis atau analisis perilaku kepada penyidik lewat komunikasi tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada juga yang namanya kerjasama pemangku kepentingan setempat atau lokal. Nah, jadi jika tidak ada psikologi forensik murni, kepolisian di Pelosok memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Jadi cara kerjanya itu polisi bekerja sama dengan psikologi klinis di rumah sakit umum daerah RSUD itu kan. Ada juga yang namanya dosen psikologi dari universitas lokal atau pekerja sosial dari dinas sosial setempat. Jadi tujuannya itu untuk kasus tertentu seperti anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi undang-undang di Indonesia sudah mewajibkan keterlibatan petugas Bapas atau balai pemasyarakatan. Nah, yang biasanya tersebar di daerah-daerah untuk membantu menganalisis kondisi mental tersangka anak. Nah, itulah jawaban dari saya. Mungkin. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan jawaban dari pemateri yang lain kita, cukup dipahami ya. Jadi kesimpulannya kita bisa polisi bukan hanya menjadi polisi itu sendiri, tetapi juga bisa mengikuti pelatihan wawancara untuk menjadi psikolog forensik. Kurang lebihnya kami mohon